Petinggi MPR marah ke Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran anggaran MPR dipangkas. Dinilai tidak menghargai MPR, pimpinan MPR minta Presiden Joko Widodo pecat Mendiun. Itu kita punya program, malah kita ingin kalau boleh ini sampai dengan 8 kali dalam setahun di tiap orang. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad meminta Presiden Jokowi memecat Sri Mulyani. Fadil kecewa karena pemotongan anggaran MPR terjadi saat jumlah pimpinan MPR bertambah dari 4 menjadi 10 orang. Ya, kita butuhkan 1,4 triliun baru bagus supaya semua bisa jalan dengan baik. 1,2 juga sebenarnya cukup. Kalau udah cuma dapat setengah ya, bekerja kan 6 bulan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Sekali lagi kami sampaikan memang ini karena situasi dan kondisi yang extraordinary. Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana-sini demi memastikan rakyat menjadi prioritas. Desakan agar Sri Mulyani mundur dari jabatannya juga diutarakan oleh Wakil Ketua MPR RI Fadil Muhammad. Fadil menyebut Sri Mulyani kerap memotong anggaran MPR. Bagaimana ini sikap begini? Kalau dicopot aja saya bilang ya. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia. Kalau kalian cuma bisa bermimpi, untuk apa dari sana? Tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Nama Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad mencuat setelah dirinya meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Wakil Ketua MPR Fadil Muhammad dan Ketua MPR Bambang Susatyo kompak menyebut Sri Mulyani tak menghargai MPR lantaran tak hadir dalam undangan MPR. Lantas bagaimana perjalanan karir Fadil Muhammad hingga menjadi Wakil Ketua MPR RI? Fadil merupakan seorang pengusaha dan politikus. Pria kelahiran 20 Mei 1952 ini mengenyam pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gadjah Mada. Pria bernama lengkap Fadil Muhammad Al-Hadar itu pernah menjadi Gubernur Gorontalo selama 2 periode, sejak 10 Desember 2001 sampai 22 Oktober 2009. Fadil juga tercatat sebagai salah satu pendiri Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, Ketua Umum Pengurus Dewan Jagung Nasional dan Ketua Umum Pusat Yayasan Al-Khairat. Saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Fadil ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan mulai 2009 hingga 2011 pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia sempat menjabat sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Gorontalo, Bendahara DPP Partai Golkar tahun 1999 hingga 2004, dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2009 hingga 2011. Pada pemilihan umum 2014, Fadil maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari daerah pemilihan Gorontalo dan terpilih melenggang ke Senayan. Dia pun banting setir menjadi calon anggota DPD RI pada pemilu 2019 dan terpilih. Fadil akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR usai mengalahkan 3 calon lain dari DPD, yakni GKR Kemas, Yoris Raweyai, dan Dedi Iskandar Batubara. Mantan Gubernur Gorontalo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadil Muhammad tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Asisten Pidana Khusus atau Aspitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo Muhammad Sunarto mengungkapkan pada kasus pertama, yakni penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah, Fadil telah ditetapkan sebagai tersangka.
Fadel juga berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, ucap Sunarto. Dia menjelaskan pada kasus pertama, Fadel terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menggunakan dana sisa anggaran daerah itu tanpa ada payung hukum yang kuat. Dana tersebut dibagikan kepada 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo dengan hanya bermodalkan surat keputusan bersama dengan Ketua DPRD Amir Piola Isa, ujarnya. Ia mengatakan kasus yang sempat dihentikan penyidikannya itu kini dilanjutkan kembali oleh Kejati terhitung sejak tanggal 14 Mei 2012 setelah gugatan pra-peradilan yang diajukan Gorontalo Corruption Watch atau GCW dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat. Menurut dia, saat ini Kejati berfokus pada pencarian alat bukti baru dalam kasus yang sudah menjebloskan mantan ketua DPRD itu ke balik jerusi besi. Sedang pada kasus korupsi Alkes, kata dia, saat ini telah ditetapkan masing-masing seorang tersangka, yakni mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, Tamrin Panduge, serta satu terdakwa, yakni Richard yang merupakan pelaksana tugas kontraktor. Sementara itu, Komando Pemuda Islam atau KOMPI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK segera mengambil alih kasus yang menimpa Fadel Muhammad yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Negeri Gorontalo agar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebenarnya kasus korupsi oleh mantan Gubernur Gorontalo layak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagaimana kasus korupsi gubernur provinsi lain yang ditangani KPK. Hal ini diungkapkan Ketua KOMPI, Natsir, dalam siaran persnya di Jakarta. Beberapa kasus dugaan korupsi Fadel Muhammad saat menjabat Gubernur Gorontalo hingga saat ini tidak kelanjutan dan kepastian hukum. Untuk itu, kami minta KPK segera mengambil alih dan kembali mengusutnya, ujarnya. Dengan demikian, katanya lagi, KPK sebagai lembaga anti rasuah tidak terkesan diskriminasi dan menjadi kaki tangan kekuasaan. Menurut Natsir, mantan Gubernur Gorontalo yang juga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu saat ini masih tersangkut dalam 2 kasus korupsi di Gorontalo. Hal ini diungkap setelah mendapat informasi yang disampaikan Asisten Pidana Khusus atau Adpitsus Kejaksaan Tinggi Provinsi Gorontalo, Muhammad Sunarto. Pak Narto mengungkapkan kasus pertama yang diduga melibatkan Fadel adalah penggunaan dana sisa lebih anggaran APBD tahun 2001 sebesar 5,4 miliar rupiah, di mana saudara Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka, tandasnya. Kejaksaan Negeri Gorontalo, kata dia, juga mengungkapkan saat ini Fadel berstatus sebagai saksi dalam kasus penyalahgunaan alat kesehatan tahun 2005 senilai 7,9 miliar rupiah. Saat ini, yang bersangkutan masih dalam upaya pemanggilan untuk pemeriksaan, katanya. Untuk itu kami dari Komando Pemuda Islam atau KOMPI meminta dan mendesak Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera mengambil alih proses hukum dalam dugaan kasus korupsi yang diduga melibatkan Fadel Muhammad, tegasnya. Apabila KPK tidak mengambil alih kasus korupsi mantan Gubernur Gorontalo ini dari Kejaksaan Negeri Gorontalo, maka, kata Natsir, KOMPI akan turun aksi ke depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kalian yang sedang berdiskusi, jangan cuma ngomong. Kami butuh realisasi, bukan tos-tosan. Negara ini diurus dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Sekali lagi kami sampaikan memang ini karena situasi dan kondisi yang extraordinary. Jadi kita semua memang terpaksa harus melakukan penghematan di sana sini demi memastikan rakyat menjadi prioritas. Itu uang hanya untuk yang diberikan sekarang
hanya untuk digunakan selama 6 bulan saja. Ada kegiatan-kegiatan penelitian, apalagi sekarang kita sedang lagi rame-ramenya mempersiapkan untuk PP, pokok-pokok haluan negara yang diminta oleh partai-partai yang ada, dan masukan begitu banyak dari masyarakat. Tidak cukup Semuanya uangnya, terbaik. Bung Fadel? Tidak cukup uangnya Tidak itu? cukup. Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang menghargai kok. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani. Ya kalau ada kita yang menyampaikan seperti itu, ya mungkin belum ngerti masalah ekonomi makro. Bagaimana dengan pertumbuhan belanja yang semakin kecil dapat menghasilkan output outcome yang semakin besar. Ibu Sri Mulyani Indrawati satu-satunya menteri terbaik dunia.